Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai pada pagi hari ini. Sekali lagi berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang sungguh baik dan teramat baik. Mari kita sujud menyembah kepada Tuhan.
yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan seperti rusa yang rindu, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indah
Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh, seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari katakan sama-sama, hanya Engkau, hanya Engkau Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus, bawa kami itu dekat kepadamu, Yesus, bawa kami tinggal dalam hadirat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, sembahlah Dia. Mari jemaat Tuhan, angkatlah suaramu menyembah Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau Yesus. Haleluya,
Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Engkau yang maha tinggi Tuhan, Engkau yang kami sembah. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci. Siapa saudara? Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Yang bangga memiliki Tuhan Yesus, berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Katakan kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci. Siapa saudara? Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, Dialah Yesus, luar biasa. Katakan kami bangga memiliki Engkau. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu.
sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Berikan sorak-sorai, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu pagi hari ini. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Yang percaya dan diberkati katakan sama-sama, amin. Katakan kiri kanan saudara, Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Mari kita bersorak-sorai pada pagi hari ini. Di hadapan keberkahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Angkat jempolmu. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Angkat jempolmu. Engkau baik, haleluya, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan, Engkau baik. Mari angkat jempol kanan kita, katakan Engkau baik, Engkau baik. Amin. Teramat baik. Sekali lagi Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Katakan dengan sungguh-sungguh, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus kita yang sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Katakan, hidupku takkan sama.
Lebih semangat lagi. Jemaat Bibis, haleluya. Katakan, Kaulah satu-satunya. Bersama-sama dengan saya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu benar. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Katakan, Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Engkau alasan selama ku hidup, Tuhan. Engkaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Mari katakan, Engkaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Engkaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Katakan, Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin saudara, haleluya. Di dalam Tuhan Yesus hidup kita takkan sama. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau nikmati firman Yesus. Jadikan kami Tuhan bejana yang indah di hadapan-Mu Yesus. Bahwa kami Tuhan untuk memiliki karakter seperti Engkau Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk dan
demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bantulah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari katakan, bagaikan bencana, bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bantulah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Yang ingin dibentuk Tuhan, mari katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Mari jemaat Tuhan katakan bersama-sama. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, ku inilah kerinduan jemaat-Mu Tuhan, ingin dibentuk seperti Engkau Yesus. Kami ingin memiliki karakter seperti Engkau Yesus, karakter ilahi. Mari jemaat sendiri katakan sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam. Mari kita bersama-sama katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri kembali. Kita tutup dalam doa. Haleluya.
sekali lagi dengan percaya. Bau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Berikan sorak-sorai, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan menikmati firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi setiap kami yang mendengarnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, bersukacita pagi hari ini. Setiap pujian yang dinaikkan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Allah kita pagi hari ini. Sudah luar biasa. Kita akan nyanyi sekali lagi yang refnya tadi yang terakhir ya. Main keyboardnya ada ya. Sama-sama ya. Suaranya tolong dikeraskan dikit. Studio. Ya, cek satu, dikit lagi. Cek satu. Semua dengar ya. Yang di lantai 2 dengar suara saya. Ya. Di lantai 1 dengar. Lantai 3 dengar. Amin. Biar semuanya
kita bisa menikmati firman Tuhan dengan baik. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi katakan saudara. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Amin. Siapa yang memuliakan nama Yesus siap dibentuk pagi hari ini, amin. Siap dibangun pagi hari ini, amin. Puji Tuhan, saudara. Kalau pagi hari ini firman Tuhan ajarkan kita dengan tema membangun karakter Kristus. Sudah waktunya, saudara. Sudah saatnya kita mendengar kata-kata ini di dalam setiap hidup ini. Mungkin, Pak, saya sudah dengar, Pak. Ya. Saya sudah pernah tahu dengan kata-kata ini. Tapi sudahkah karakter ini ada di dalam hidup kita? Sudahkah perubahan hidup ini mengalami karakter seperti ini? Kita hidup pagi hari ini, dari kita kecil sampai kita saat ini dewasa, itu dipengaruhi oleh lingkungan kita. Sehingga sifat-sifat kita, ya karakter itu adalah sifat, ya, kepribadian kita, itu dibentuk di dalam setiap lingkungan yang ada. Sehingga setiap kita yang ada di tempat ini mengalami satu perbedaan-perbedaan yang prinsip. Banyak orang katakan, ya, watuk itu bisa ditambah, disembuhkan. Tapi watak itu tidak bisa. Tapi saya mau katakan pada pagi hari ini, di dalam Tuhan ada satu bentukan khusus yang itu tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Yang cuman punya itu adalah Yesus dalam hidupmu. Yang mampu membentuk sifat saudara, kepribadian saudara menjadi sesuatu yang baru. Amin, saudara? Kalau hari ini sifat kita tetap dengan apa yang kita miliki dari kecil sampai sekarang, maka perubahan itu tidak akan pernah kita lihat. Tidak ada perbedaan antara hidup kita mengikut Tuhan dengan hidup yang tidak mengikut Tuhan. Kenapa? Karena podo wae. Tapi pagi hari ini Tuhan mau ajarkan buat hidup kita membangun karakter Kristus. Amin, saudara? Tapi ingat saudara pagi hari ini, ketika engkau dibentuk, ketika engkau disusun kembali, itu butuh kekuatan. Itu butuh keberanian. Dan itu butuh kemauan. Segala sesuatu yang dibentuk baru, itu akan diolah kembali menjadi baru, ya, dihancurkan, dihaluskan kembali, ya, diproses lagi, setelah itu dibentuk, dibangun kembali menjadi sesuatu bejana yang indah. Atau menjadi sebuah bangunan yang tinggi, yang megah. Itu butuh kekuatan, keberanian, dan kemauan.
Saudara, pagi hari ini membangun karakter Kristus itu sebenarnya kalau kita bacakan intinya gampang, tapi susah untuk kita selami, untuk kita lakukan. Banyak kehidupan kita ketika kita sudah menjadi orang percaya, tapi kelakuan kita masih seperti orang yang tidak pernah mengenal Yesus. Artinya apa? Hidupmu tidak dibentuk dengan perkataan Yesus. Hidupmu tidak dibentuk dengan pengorbanan Kristus. Hidupmu tidak dibentuk dengan sesuatu ya yang Tuhan sudah ajarkan ketika dia turun ke dunia untuk membuat hidup ini mengalami satu perubahan. Tapi kita membentuk hidup kita sendiri dengan lingkungan kita, dengan keadaan kita, dengan kemauan kita. Sehingga sifat-sifat kita menghancurkan langkah hidup kita tanpa kita sadari. Hidup ini semakin hari semakin tua. Hidup ini semakin hari semakin bertambah umur. Kalau kita nggak mulai menyadari saat ini, suatu saat namanya katanya ya kita ini bisa gelo. Kok tak dari dulu-dulu ya? Kok tak dari dulu-dulu saya nikmati. Tapi puji Tuhan kalau pagi hari ini ya ada yang terbentuk seperti itu. Saudara, manusia selalu berfokus pada harta takhta. Kalau perempuan pria, kalau laki-laki wanita. Itu fokus. Bicara masalah harta, pasti bicara masalah ekonomi. Ya. Bicara masalah takhta, bicara masalah pemimpinan, bicara masalah pangkat, kedudukan. Bicara seperti wanita atau pria, yaitu bicara keinginan yang jahat. Keinginan yang bisa dibumbui hal-hal yang timbulnya dari dalam. Perzinahan itu timbulnya dari dalam. Dan itu satu-satunya dosa yang tidak terampuni kalau kita tidak bertobat. Karena itu timbulnya dari dalam dan merusak seluruh tubuh hidup kita, pikiran kita semuanya. Sehingga tidak akan pernah orang yang seperti ini mendapat kerajaan surga di dalam kehidupannya. Kalau saat ini engkau masih diberikan kesempatan untuk dikatakan membangun karakter Kristus, pagi hari ini bangun. Bicara masalah takhta. Apa kedudukanmu bisa mendapatkan keselamatan di surga? Tidak bisa. Apakah saya berdiri di tempat ini, ya, memastikan bahwa hidup saya akan masuk ke surga? Belum. Kalau hidupmu tidak dibentuk, dibangun dengan karakter Kristus yang baik. Ayo saudara, apa sih karakter Kristus itu yang harus kita miliki dalam hidup ini? Apa saja kualitas karakter Kristus yang harus kita bangun dalam kehidupan pengenalan akan Dia? Kalau hidup kita pagi hari ini adalah orang-orang yang mengenal Kristus, ya, berarti kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, anak-anak Kristus. Artinya apa? Artinya kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita. Coba kita lihat firman Tuhannya. 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan apa? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, Dia itu siapa? Yesus. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara? Dia wajib, bukan hak, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini yang nggak pernah disadari oleh setiap hidup kita. Ini loh yang nggak pernah kita tahu, bahwa ketika kita mengatakan bahwa kita ini anak Tuhan, ada di dalam Yesus Kristus, bahwa hidup kita ini wajib hidup sama seperti Kristus. Ayo bangun bentuk. Dalam hal apapun pagi hari ini saya mau katakan bentuk. Supaya kita benar-benar seperti karakter Kristus di dalam kehidupan ini. Apa saja yang kita mau lihat saudara pagi hari ini? Yang pertama, penuh kasih. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga
Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kata-kata ini, ya semua hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah. Karena ketika hidup kita sudah dibentuk di dalam Kristus, berarti hidup ini penuh dengan kasih. Tapi apa yang kita umbar dalam hidup ini? Apakah kasih? Apakah hidupmu penuh kasih pagi hari ini? Yesus datang ke dunia ini, yang ditebarkan adalah kasih itu. Sehingga kita punya pengharapan. Ayo saudara pagi hari ini, siapapun dari kita, belajar untuk ada di dalam karakter Kristus. Karena kita adalah ada di dalam Dia. Kasih itu bukan cuma sekedar diomongkan loh ya, saudara. Dan saya katakan kasih itu sangat luas. Di mana engkau menempatkan hidup, taruh kasihmu di dalam kehidupanmu, itu tergantung dari hidup saudara. Apa yang saudara mau lakukan di dalam kehidupan ini dengan kasih saudara, di dalam kehidupan ini. Seorang ibu ketika dia berkumpul 5-6 orang, ya, selalu bicara tentang anak-anaknya. Oh anakku ini pinter tapi nuwakale soro gini-gini. Ya, yang kedua, anakku itu rewel gini-gini. Tapi aku sayang. Ya, semua ibu selalu sayang katakan. Ya, ibu-ibu itu selalu sayang sama anak-anaknya yang diajar, dibersihkan, dirapikan. Sayang sama anak-anaknya. Ketika ibu-ibu itu ditanya, 6 ibu itu ditanya, ibu kasih anak, ibu kasihnya berapa? Nilainya 7. Ada yang ngasih 6. Ada yang ngasih 4. Ada yang ngasih 8. Tidak ada yang sempurna. Saudara. Tapi begitu dilihatkan videonya anak-anak mereka ditanyai oleh guru-gurunya, satu persatu ditanyain. Jovin ditanyain, kamu cinta mama enggak? Oh cinta, cinta sekali. Mama tuh baik, tiap pagi masakin aku makan, tiap pagi selalu nyayang aku, tiap pagi selalu mempersiapkan segala sesuatunya. Mamaku adalah mama yang terbaik. Yang kedua ditanya lagi, ya anak lainnya ditanya lagi. Dia jawab, oh mamaku luar biasa, mamaku adalah pahlawanku. Ya dia selalu bangun pagi untuk memberikan sarapan makan pagi untuk aku. Ya anak-anak itu ditanya, 6 anak itu ditanya semua, dan jawabannya mengagetkan saudara. Ya dan angka yang ditanya sama gurunya, kamu kasih nilai berapa mamamu? Semua 6 anak itu memberikan angka 10. Mamaku luar biasa, nilainya sempurna 10. Mama-mama yang mendengar, yang dia katakan sayang sama anak-anaknya, mengasihi anak-anaknya, dia cuma bisa memberi nilai 7, yang paling tinggi 8. Tapi seorang anak yang tulus ini, dia mengenal ibunya luar biasa. Dia mengerti bagaimana ibunya sangat mengasihi dia. Dia balas kasih ibunya bukan cuma 7, 8 saudara. Dia berikan angka 10 buat ibunya. Mama-mama itu nangis semua. Dia katakan, ternyata sayangku ya lebih kecil daripada sayang anakku terhadap mamanya. Mamanya nangis, ditemukan dia peluk anaknya. Dia mulai sadar bahwa apa yang dilakukannya itu, kasih yang diberikanku, ya, tidak sebesar kasih anaknya terhadap penilaiannya, terhadap ibunya. Itu loh kasih, saudara. Seberapa banyak kita menilai kasih orang ke orang lain tuh 5, 6, 7.
Tapi sebenarnya orang itu kadang-kadang bisa mengasihi kita nilainya 10. Amin saudara? Pagi hari saya mau katakan, tidak ada yang salah. Siapapun orang itu. Lawan kita pun sekalipun. Atau musuhmu sekalipun. Kalau karakter Kristus ada di dalam hidupmu. Berikan kasih itu 10-10-nya. Amin. Yang mau angkat tangan saudara. Wih, saya nggak pernah lihat loh di gereja lain tak suruh kasih 110-10-nya angkat tangan semua. Amin. Hari ini angkat tangan semua loh. Amin. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan Allah kita. Bahwa jemaat di tempat ini kasihnya sebenarnya luar biasa. Amin. Itu loh karakter Kristus. Ayo saudara rubah. Kita mulai rubah itu di dalam rumah tangga, keluarga di tempat ini. Kasihmu, kasih 10-10 nih. Supaya apa? Supaya tidak ada yang membuat engkau mengganjel. Kalau engkau kasih 9, 1 itu bisa mengganjel saudara untuk tidak mengasihi. Benar? Apalagi 2. 2 itu bisa mengganjel saudara. Kasih 8 saudara itu untuk tidak mengasihi. Tapi kalau 10-10 udah dikasih wis gak ono sing ganjel, lepas semua. Aku mengasihi kamu dengan segenap hatiku, ya. Engkau tidak mengasihi aku dengan segenap hati, monggo. Tapi aku mau memberikan semuanya itu dengan segenap hatiku. Ya, akhir-akhir ini sudah dengar ada penyanyi dangdut yang terkenal, yang namanya siapa? Lesti Kejora. Iya, apalkah Lesti Kejora? Ya, begitu mesranya menikah baru 1 tahun, dipukuli sudah. Lapor polisi sekarang. Apa karena harta? Hartanya begitu melimpah luar biasa. Apa karena apa? Kurangnya terjadi perselingkuhan karena kurangnya kasih. Ya. Kenapa? Kasihnya nggak dikasihkan penuh. Sehingga apa? Sehingga tangannya bisa memukul, bisa membanting, bisa melukai. Pernikahan baru berjalan 1 tahun. Punya anak 1. Sekarang lapor masuk polisi. Dan sekarang yang laki udah ditangkap. Kenapa? Karena kasihnya luntur. Kasihnya nggak sungguh-sungguh. Kalau engkau sangat mengasihi, semarah apapun, tanganmu nggak mungkin kau hantamkan kepada orang yang kau kasih. Ayo saudara, satu hal ini yang perlu kita jaga dalam hidupmu, penuh kasih. Jangan tanggung-tanggung ketika engkau mau dibentuk, biar dibentuk dengan yang hasil yang maksimal di dalam hidup saudara. Jadi di sini tidak ada siapa yang lebih baik, yang ada. Bagaimana ketika engkau mengenal Kristus, ketika Kristus ada di dalam hidupmu, engkau ada di dalam Kristus. Dibentuk di dalam Kristus. Kristus mengajar yang pertama di dalam hidup kita adalah kasih. Coba kita lihat firman-Nya yang kedua. Aku memberikan perintah baru, ini Yesus ya. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayo pulang dari tempat ini, siapapun yang menjadi seterumu, siapapun yang menjadi yang gak kau sukai, ya mungkin datang dari rumah ke sini, nak ngomong antara suami istri sama ibu sama anak atau bapak sama anak. Apapun yang terjadi pagi hari ini saya mau katakan,
Rubah sikap hatimu untuk engkau dibentuk. Supaya hidupmu penuh kasih. Ajaran ini ajaran Tuhan loh. Perkataan kasih ini adalah perkataan Tuhan. Jadi kalau kata-kata ini tidak dimulai dilakukan dalam hidup ini, maka percumalah, sia-sialah apa yang kau lakukan sepanjang hidupmu. Sepanjang hari kau lakukan. Kalau tidak diawali dengan kasih itu. Amin, saudara? Baik, yang kedua. Karakter apa, saudara? Apa, saudara? Penuh kesabaran dan pengampunan. Seorang anak ketika anak ini dididik oleh papanya, ya, dididik oleh papanya, keras sekali papanya mendidik dia, sampai dia diusir, karena anak ini keras juga, ya, karena dia dibangun dengan keluarga yang keras, anak ini menjadi anak yang keras, karena papanya keras, anak ini menjadi anak yang keras, diusir sama papanya, karena nggak nurut, diusir. Ketika diusir dia pergi, dia ambil tasnya, dia keluar, dia pergi. Dia cari uang sendiri. Suatu saat dia mengerjakan pembersih gedung itu, dia harus naik, ya, dapat berapa meter, kakinya terpleset, saudara. Dan dia jatuh dari 10 meter. Dia jatuh dari 10 meter itu, ya, kepalanya pecah, kakinya patah yang satu ini, ya. Setelah patah, tapi dalam keadaan masih hidup. Dibawalah ke rumah sakit, ya. Kakinya dioperasi, kepalanya dioperasi, ya. Dalam keadaan seperti itu, sampai singkat cerita, dia sembuh. Kepalanya sembuh, tapi kakinya masih belum bisa berjalan. Dia dibawa pulang ke rumah dengan kursi roda dan itu suatu saat bisa berjalan. Dibawa pulang ke rumah. Dia ketemu papanya, dia nggak mau ketemu siapa-siapa karena kakinya lumpuh katanya. Nggak bisa berjalan, dia di dalam kamar aja. Makan nggak mau. Papanya merasa bersalah. Dia buka kamar, dia mulai masuk ke kamar itu. Sudah berapa hari dia tak tunggu-tunggu. Dia empet, istilahnya bahasanya empet itu apa saja. Nah, wis diempet itu ya suwe. Dia tuh kepingin bertemu dengan anaknya. Ya. Hanya pintu itu dibuka oleh papanya. Papanya masuk, papanya gendong dia. Ayo keluar, ayo kita jalan. Ayo kamu harus bisa jalan. Anak ini meronta, enggak, aku enggak mau. Wah, itulah diangkat, digendong sama papanya keluar. Bawa ke halaman, ditaruh di kekernya gitu, dituntun gitu. Sampai suatu hari, anak ini bisa jalan. Dia bimbing terus, akhirnya anak ini bisa berjalan. Anak ini menangis, dia katakan, "Papa, aku minta maaf. Aku salah." Dia peluk anaknya itu, dia katakan, "Enggak, papa yang salah. Papa mendidik kamu terlalu keras." Anak ini meluk dia dan dia sembuh. Dia katakan, "Aku dibentuk dari papa yang keras, tapi dia sangat menyayangi hidup kita." Kadang-kadang kita dibentuk, ya, dibentuk dengan sesuatu yang keras. Sepertinya Tuhan tidak bisa mengampuni hidup kita. Tapi sebenarnya Tuhan rangkul kita. Dia mau mengampuni setiap hidup kita. Ayo pagi hari ini, siapapun kita, jangan merasa bahwa engkau tidak ada pengampunan lagi. Allah datang untuk mengampuni setiap hidup kita. Mengubah hidup kita menjadi sesuatu yang baru. Kalau engkau nggak bisa berjalan, engkau nggak bisa melangkah, Tuhan aku nggak bisa apa-apa. Kayaknya Tuhan nggak akan mengampuni saya. Karena kelakuan saya, karena perbuatan saya yang busuk, yang jahat. Tapi pagi hari saya mau katakan, Tuhan tidak pernah membatasi ketika dia mau mengampuni orang itu. Dan dia mau angkat kembali, dan dia mau rubah lebih daripada yang kemarin
dia alami. Lebih baik lagi. Saudara, bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu? Pernahkah saudara mengampuni? Wangel Pak, ampuni. Butuh waktu panjang untuk ngampuni. Apalagi perselingkuhan Pak. Susah untuk diampuni. Atau apapun juga yang terjadi dalam hidup. Tapi pagi hari ini Tuhan mau ajar kita untuk belajar mengampuni. Karena ketika engkau di dalam Kristus, Kristus mengajari hidup kita mengampuni. Dan itu tidak bisa dielak dari hidup kita, saudara. Ya, firman Tuhan katakan apa, saudara? Firman Tuhannya tolong. Kolose 3:13 dikatakan apa? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Sebenarnya ada yang ke-14, tapi ini akan tulis ya di sini ya. 14 ada ya? Enggak ada ya? 14. Itu lebih parah lagi, kalau dia berbuat jahat lagi, berbuat salah, ampuni dia lagi. Ampuni sampai 7 kali. Mungkin dalam hati saudara ngomongnya gini, 1 kali ya susah, 7 kali, 2 kali aja susah tuh. 3 kali mungkin susah, apalagi 7 kali loh. Ditambah lagi dengan firman yang lain, 7 kali 7, kali 7, seumur hidup saudara. Saudara harus mengampuni. Itu ajaran Kristus. Karakter Kristus itu seperti itu. Jadi nggak ada lagi hidup ini tidak mengampuni. Ya, ayo kesalahan orang lain jangan diungkit, jangan dibesarkan dari masalah besar. Itulah manusia yang ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam hidup kita. Amin, saudara. Harus ada perubahan, mengampuni. Saudara, kalau saya mau ngomong sama istri saya, Nyanya, kowe mengampuni aku piro kali? Wake. Kadang-kadang perempuan kan gitu ya. Wake. Ya saya cuma ketawa, wake. Berarti saya harus balas kamu dengan pengampunan yang wake. Ya, di situ timbul satu kebahagiaan. Ketika kita mau apa adanya di dalam kehidupan ini. Amin, saudara? Itulah pengampunan yang harus kita jalankan. Jangan ketika ini dicari salahnya sampai rusak. Sampai jatuh. Jangan, saudara. Enggak baik. Artinya apa? Artinya hidupmu tidak ada karakter Kristus. Engkau belum ada di dalam Kristus dan Kristus belum ada di dalam hidupmu tadinya. Kenapa? Karena karakter itu enggak kau pakai. Oke, yang ketiga, ya, ini satu lagi ayat firman Tuhan satu lagi dikeluarkan. Ini kata-kata Tuhan di Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat, ya, jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa. Tegurlah dia dan jikalau ia menyesal, apa saudara? Ampunilah. Ini Yesus loh yang ngomong langsung. Jikalau dia menyesal, ampunilah dia. Ampuni, saudara. Sudahlah. Ya. Jadi ajaran-ajaran Tuhan itu enggak ada yang ajaran-ajaran bertentangan. Tapi ajaran-ajaran Tuhan justru membuat kita itu sejuk. Membuat kita itu mengalami satu perubahan dalam hidup ini. Ya. Saya katakan, kalau engkau nggak bisa mengampuni, bagaimana Tuhan mengampuni hidup saudara? Padahal saudara itu punya dosa yang begitu besar, melebihi apa yang kau lihat. Tanpa kau sadari dosa kita itu banyak. Tapi belajar untuk mengampuni supaya saudara juga diampuni. Amin, saudara? Yang ketiga, ya, penuh integritas.
Coba baca Markus 12 ayat 14. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Melainkan dengan jujur engkau mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Saudara, orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Orang yang integritas. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Firman Tuhan katakan apa? Ya, Yesus adalah orang yang berintegritas. Jadilah orang yang berintegritas di dalam kehidupan ini, supaya langkah hidupmu ya menjadi teladan buat yang lain. Kapan kita mau merubah hidup itu? Sekarang. Karena itu sangat perlu buat hidup kita. Merubah sikap hati kita yang salah menjadi satu yang benar. Berintegritaslah di dalam kehidupan ini. Karena itu loh yang membuktikan bahwa hidupmu itu berkualitas. Bahwa hidupmu benar-benar bermutu. Karena integritas itu, engkau akan menjadi lebih sangat baik di dalam Tuhan. Karena dia tahu, yang melakukan segalanya sudah siap orang ini. Diberkati pun sudah siap. Datang ujian pun sudah siap. Dimenangkan pun sudah siap. Amin, saudara? Berintegritas pagi hari ini. Yang keempat, cepat aja ya. Lanjut. Apa saudara karakter yang keempat? Wah, ini sorol, saudara. Penuh kerendahan hati. Benar? Banyak mana, pagi hari saya katanya, banyak mana engkau mengalah, entah engkau emosi. Yang banyak engkau mengalah, angkat tangan. Nggak ada. Yang banyak emosinya, angkat tangan. Jujur saudara. Berintegritas hari ini, berintegritas. Jujur, yang banyak emosinya, angkat tangan. Pak, lihat Pak Jokoto yang berani angkat tangan nih. Jujur ya. Orang berintegritas berani jujur. Wah, nah banyak saudara. Rata-rata ya, saya juga angkat tangan ya. Rata-rata ya, penuh dengan kerendahan hati itu nah gampang kita lakukan. Yang muncul pertama kali itu apa? Emosi. Jadi itu gak bisa dibohongin saudara. Tapi karakter ketika kita ada di dalam Kristus, Tuhan mau rubah. Amin. Ayo supaya damai, sejahtera, kebahagiaan itu datang bersama-sama di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, dimanapun kita berada, penuh dengan kerendahan hati. Disakiti apapun, wis monggo rendah hati dulu. Wangil Pak ya, gak dikeplak ndase gak iso itu. Ya, hari ini dirubah saudara. Memang sih kalau kita mau emosi itu lebih gampang tersulut. Hari ini kita dengar kata-kata yang gak enak, emosi. Gampang. Tapi Tuhan ingin bukan itu yang kita miliki, tapi kerendahan hati. Iso ngempet enggak? Ya, begitu ada kata-kata yang gak enak, iso ngempet enggak? Yang iso angkat tangan. Lu gak iso kabeh. Pak Kiri saya mau tanya ya. Kerendahan hati itu penting loh saudara. Ya, kalau hidupmu dilarikan ke emosi yang muncul apa sih? Coba lihat, yang bagus-bagus tuh enggak? Darah tinggi. Ya, sakit, ya, bisa penyakit itu datang. Apalagi saudara? Kolesterol naik, ya, emosi kolesterolnya so naik, loh, saudara. Ya, penyakit semua yang naik. Ada enaknya enggak? Pulang emosinya sama sing disenani anak sama istri. Ada pernah gitu enggak saudara?
Saya pernah loh. Ngamuk deh bang. Sentak-sentak ini bojoku deh. Saya kalah susu ini. Bener gak? Ngaku, gak boleh gak ngaku, jujur. Iya, ngamuknya sama orang, sengkene awune apa? Keluargane. Loh, betul. Itu juga saya alami, kenapa saya nggak bisa ngomong. Itu yang terjadi, pagi hari ini saya mau katakan, penuh kerendahan hati. Supaya hidupmu itu mengalami satu perubahan. Kalau enggak, kapan kamu mau berubah sih? Saya tanya istri saya, aku rendah hati gurunya. Gurung. Kalau saya mau firman, saya tanyakan dulu, saya udah rendah hati belumnya? Gurung. Ya wis, belajar lagi untuk lebih baik. Kalau kita obrol nafsu gampang, saudara. Hari ini kita keluar, tapuun memang becak ya. Ceplak gitu. Yuk tukaran saudara, bener gak? Gampang mau emosi, tapi untuk menjadi rendah hati itu butuh proses, butuh waktu untuk kita mengalami satu kemauan berubah. Kita mau sama seperti Kristus, Kristus ada di dalamku. Ojo ngomong tok. Benar-benar Kristus ada di dalammu dan kamu ada di dalam Kristus. Karaktermu terbentuk. Engkau mengalami satu perubahan, kemenangan, dahsyat. Amin. Coba lihat firman Tuhan ya. Filipi 2:6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kurang rendah apanya Tuhan? Sampai hidupnya terinjak-injak, disalib, diludahi, dipukul. Dia tetap menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka Coba, bagaimana Tuhan Yesus bisa melakukan itu? Pak, itu kan Tuhan Yesus, Pak. Saya kan bukan Tuhan. Saya manusia yang penuh dengan emosional. Kalau itu gak kau batasi, maka engkau bukan ada di dalam Kristus. Justru disitulah titiknya engkau kembali. Karaktermu dirubah, dibentuk kembali menjadi seperti Kristus. Amin, saudara? Kalau itu sudah terjadi dalam hidupmu, engkau akan mengalami satu hal tiap-tiap hari, keindahan. Ojo ketemu pagi-pagi, ketemu habis malam bertengkar, pagi-pagi ketemu istri, untuk gak nyopoi. Lu kelambimu, untuk gawin. Nah, saya ngalami, saudara, makanya saya bisa ngomong. Saya pagi udah bangun, tapi kira damai. Isu-isu. Kak Tika gak kena gitu nyaku yuk, anak nyaku situ. Uncal lah ini. Oh, cek gorong damai hati ini. Iya kan? Ya wis lah. Ini terus lo udah ditukaran, bener gak saudara? Ya dipakai aja mau berangkat kerja. Daripada emosi di luar nanti emosi, anak buahnya isweneni. Iya toh? Kerendahan hati itu dibutuhkan dari kemauan hidup kita. Karena kita sadar bahwa kita ada di dalam Kristus. Amin, saudara? Mau, saudara? Lanjut. Yang kelima, yang terakhir. Taat dan Yesus itu sangat taat. Dalam keadaan apapun sampai dia mati di kayu salib, dia taat. Dia nggak pernah membantah. Sekali dia katakan, kalau boleh cawan ini lalu dari hadapanku. Tapi apa kata-katanya di belakangnya? Biarlah kehendakmu yang jadi. Artinya apa? Dia tidak berani menolak apa yang dikatakan Bapak. Dia harus lakukan, dia harus kerjakan. Walaupun saat itu keadaannya takut, khawatir. Tuhan Yesus pernah takut saat itu. Tapi dia sadar, dia harus menyelesaikan, menggenapi apa yang Bapak perintahkan di dalam kehidupannya. Dan dia melakukan itu. Walaupun dengan kondisi yang seperti itu. Dia katakan, biarlah kehendakmu yang jadi. Dia orang yang setia. Buktinya apa? Walaupun kita menjadi orang yang berdosa,
orang yang tidak taat, tapi dia tetap setia untuk mampu mengubah setiap hidup kita sampai sekarang. Memberikan keselamatan untuk kita. Dia setia loh dengan kondisi orang-orang yang berdosa seperti kita ini loh. Tapi dia mau katakan, dia mau merubah hidup kita serupa. Ya, serupa dengan karakternya. Serupa dengan gambarnya. Artinya apa? Bahwa kita ini adalah orang-orang yang istimewa. Dibentuk menjadi orang-orang yang istimewa dan diberikan kualitas yang luar biasa. Kadang-kadang kita nggak sadari bahwa hidup kita ini diberikan keistimewaan yang luar biasa. Ngoco penajian. Kok pesek yo? Kurang dawa titik. Ana sing dawakno gini saudara, jadi abu ya gini. Nggak mau menerima apa adanya. Bibir bagus-bagus, disigar jambe. Akhirnya sigar temenan sombing. Ya, ada saudara, saya lihat sampai saya mau di sini nggak nutut ya. Jadi disigar gini ya, dia sigar jambe ke dokter kulit ya, nggak tahu dikasih apa, pecah sini saudara, sigar gini. Jadi buka gini. Ayu-ayu diciptakan Tuhan serupa dengan gambaran Tuhan, jadi sombing. Jangan aneh-aneh, tetap taat aja. Wih, gak usah melok kanan, melok kiri, taat toh. Tetap setia dalam hidup ini. Maka aku akan melihat karakter Kristus ada di dalam hidupmu dan hidupmu ada di dalam Kristus. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau sepertimu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Biar musik aja yang katakan. Saudara, pagi hari ini ketika kita akan minum perjamuan kudus, berdoalah, lepaskan segala macam kepahitan yang ada di dalam hatimu. Ampuni semua orang yang mungkin berbuat tidak mengenakan hatimu. Belajar untuk melepaskan satu hal-hal yang tidak berkenan, supaya kebahagiaanmu turun atas hidup saudara dan saya. Amin. Perjamuan kudus bukan menjadi kutuk buat hidup kita, tapi biarlah menjadi satu kebaikan buat hidup kita, untuk kita mengenang, sadar bahwa hidup ini telah ditebus dengan darah yang mahal dan mendapatkan satu keselamatan yang luar biasa. Amin saudara. Saya undang pelayan-pelayan Tuhan maju ke depan. Amin Yesus. Mari katakan sekali lagi saudara. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Sekali lagi katakan, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Oh, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
atas meja perjamuan ini Tuhan, ada darah Yesus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa kami. Amin Yesus. Ada tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan bagi setiap kami. Engkau baik, Engkau mengasihi setiap kami. Kalau kami boleh beribadah pada pagi hari ini semata-mata kasih karunia Tuhan. Biar kuasa. Biar karakter kami boleh dibentuk. Makin hari, makin boleh serupa dengan Kristus. Amin Yesus. Dalam kesabaran, dalam integritas, dalam penguasaan diri. Amin. Sehingga orang melihat ada Yesus di wajah kami. Amin. Ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ada keharuman nama Kristus dalam setiap pribadi kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akan melakukan perjamuan kudus ini, sucikan dan kuduskan setiap kehidupan kami. Kalau ada dosa-dosa yang baik kami lakukan dengan tidak sengaja ataupun sengaja, ampuni setiap kami Tuhan. Amin Yesus. Sehingga setiap kami dalam perjamuan kudus ini, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Amin. Kami boleh dilimpahi dengan berkat ilahi. Sehingga yang sakit Tuhan akan memberikan kesembuhan. Amin. Yang mengalami problema Tuhan akan membuka jalan. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga setiap pelayan Tuhan yang membawakan perjamuan kudus ini. Sucikan dan kuduskan setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami akan melakukan perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu.
Sudah semua? Dialaku syukurlah. Sudah semua? Kalau sudah, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Ketika dia serahkan anaknya, sialah mau berkorban bagi orang aku. Ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur. Mari sama-sama kita mengangkat roti ke atas melebihi kepala kita. Roti ini menandakan tubuh Kristus yang sudah tercapik-capik, yang sudah dipecah-pecah. Sadari, saudara, ketika engkau ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam dia. Engkau melihat bagaimana pengorbanan yang luar biasa. Kasihnya yang begitu besar, pengampunan yang begitu luar biasa, boleh mengubahkan setiap hidup kami orang-orang yang berdosa menjadi orang-orang yang diselamatkan. Mari pagi hari ini sadari hidup kita, supaya kita tetap mengingat bagaimana kebaikan Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan dalam kehidupan ini, supaya kita bisa mengikutinya dan melakukan di dalam setiap kehidupan ini. Saya akan bacakan firman Tuhan. Lalu kita akan makan sama-sama dengan percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan sama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, Yesus. Amin, Yesus. Amin, Tuhan. Amin, Yesus. Amin. 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 Yesus. Amin, Tuhan. Mari kita angkat anggur ke atas melebihi kepala kita. Setelah saya bacakan firman Tuhan, kita akan minum sama-sama dengan percaya. Anggur ini melambangkan darah Yesus yang sudah tercurah buat dosa-dosa kita. Kita diangkat dari dosa-dosa itu melalui darah yang mahal, yang Tuhan sudah curahkan buat hidup kita. Karena Dia sangat mengasihi hidup kita. Karena Dia sangat mau mengampuni hidup kita.
Dia setia terhadap hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang ada sampai saat ini. Mari kembalikan hidup ini kepada Dia. Yang sudah memberikan segalanya buat hidup kita. Darahnya yang sudah tercurah buat hidup ini. Kita mau semakin setia, semakin taat di hadapannya. Setelah saya bacakan firman Tuhan, kita mau minum sama-sama dengan percaya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari minum sama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan kita. Beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Kami percaya Tuhan pagi hari ini. Engkau sudah membentuk hidup kami Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah memberikan contoh yang baik ketika Engkau turun ke dalam dunia ini Tuhan. Dan Engkau telah berkorban buat kami karena kasih-Mu yang begitu besar. Karena pengampunan-Mu yang luar biasa itu terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami minum perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengingat itu semua Tuhan. Dan kami mau kembali dalam hadirat-Mu, dalam takhta-Mu yang kudus Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Dan biarlah hidup ini Tuhan. Tidak kami pakai sembarangan lagi Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk menjadi yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkati oleh firman Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Oke, saya akan menyampaikan berita gereja Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk minggu depan tetap ada ibadah raya di tempat ini jam 8, jam 7.45 kita sudah mulai masuk dalam penyembahan. Pembicara adalah Bapak Pendeta Jayadi Susanto kalau nggak salah namanya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian setiap hari Rabu kita ada doa penyembahan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa datang secara onsite di gereja tempat ini, yang bisa mengikuti di rumah masing-masing secara Zoom. Ya, saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari seperti ini mari kita makin mendekat kepada Tuhan, bahkan punya hubungan yang terus-menerus melekat kepada Tuhan. Kemudian untuk ibadah selanjutnya bisa ditampilkan. Ya, ada ibadah komisi kaum perempuan hari Selasa ini secara onsite. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jam 6 September Selasa. Ya, jam 6 Oktober. Ya, salah ketik gitu ya. 6 Oktober Bapak Ibu Saudara sekalian bisa datang di tempat ini bagi kaum perempuan, pembicara Ibu Pendeta Muda Vivi Kartika. Ya, dan minggu depan ada ibadah onsite. Ya, ibadah onsite youth Bapak Ibu Saudara sekalian jam 10 di tempat ini. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, biar saudara yang beribadah di tempat ini, tergembala di tempat ini, makin bertumbuh dan makin dewasa dalam hidup percaya, hidup kekristenan kita. Ada setiap hari sekolah minggu, tadi saya sempat ke belakang untuk berdoa bagi anak-anak sekolah minggu makin bertambah banyak. Ya, saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian yang terpanggil untuk menjadi guru-guru sekolah minggu bisa segera mendaftar di sekretariat. Oke. Tidak ada berita gereja yang lain. Mari kita berdiri, kita akan membaca B12. 1. Melayani satu sama lain dengan kasih Kristus. 2. Tolong menolong. 3. Suka mengalah. 4. Suka memaafkan. 5. Sabar dan rukun. 6. Lemah lembut. 7. Hidup suci. 8.
bekerja dengan setia. 9, rajin. 10, jujur. 11, sopan. 12, berbuat segala sesuatu yang baik untuk memuliakan Tuhan. Rahasia hidup dalam Tuhan. Berilah hati untuk Tuhan. Berilah pikiran untuk Tuhan. Berilah waktu untuk Tuhan. Maka akan terjadi percaya dapat, pasti dapat. Segala perkara dapat ku tangguh Di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. segala perkara Dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Yes Lord, Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. kiranya Yes Lord, Engkau memberkati setiap kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Memperluas dan memperluas daerahku. Yes Lord, Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. sehingga kesakitan Tidak menimpa aku. sekali lagi katakan, Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. haleluya, haleluya. Memberkati semua yang sudah beribadah, baik secara onsite di gereja tempat ini, baik yang secara live streaming di rumah masing-masing, biar seperti firman Tuhan ini memberkati setiap kehidupan kami. Ketika kami beribadah dengan baik, roti makanan kami diberkati oleh Tuhan, air minuman kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan janji Tuhan, Tuhan akan memberikan kami sehat. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Baik pemain musik, tim musik, dan juga pemuji penyembah praise and worship, dan juga tim multimedia, dan juga Tuhan para asya dan para pelayan Tuhan yang mengangkat perjamuan kudus, memberkati setiap mereka, memberikan hati yang tulus dan setia untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga Tuhan
menambahkan talenta dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Yaya Susanto, Tuhan juga memberkati dalam kehidupan beliau. Memberkati dengan pengurapan ilahi yang makin melimpah dan juga memberkati dalam kehidupan berkeluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan sekali lagi bagi gereja di tempat ini, Tuhan lawat Tuhan dengan urapan daripada kuasa yang maha tinggi. Dengan Roh Kudus-Mu, dengan pengurapan ilahi. Sehingga ketika kami beribadah, kami pulang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa akhirnya bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi dan juga wakilnya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Menteri Kabinet Indonesia Maju Tuhan. Kami serahkan tangan-Mu Tuhan. Memberikan mereka hikmat-Mu dalam memimpin negara ini yang kami cintai. Tahun 2024 ada pemilu, juga kami serahkan tangan-Mu Tuhan. Biar pemilu berjalan dengan baik dan boleh terpilih pemimpin ke depan yang berkenan kepada Tuhan. Bagi semua yang ambil bagian dalam pemilu ini Tuhan, Tuhan juga memberikan agar mereka integritas, jujur dan adil. Terima kasih Tuhan yang tetap kami terus-menerus berdoa memberikan keamanan bagi negara yang kami cinta ini. Kota Surabaya juga kami berdoa karena sejahtera kota adalah sejahtera kami. Kami berdoa bagi pemerintahan kota ini, kami berdoa juga bagi dinas-dinas terkait. Dan kami berdoa Tuhan, ada keamanan di mana-mana karena Tuhan, malaikat-Mu menjagai kota ini dan menjagai secara pribadi dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu angkat tangan. Tuhan memberkati tangan hamba-Mu untuk memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah beribadah secara onsite dan juga sudah beribadah secara live streaming di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kehidupan-Mu, menjagai dan mengawali-Mu. Tuhan menyinari hidup-Mu, memberikan kasih karunia-Nya. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepadamu, memberikan damai sejahtera-Nya. Terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga dengan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.